Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, hari ini hari Selasa, tanggal 5 November 2024. Tidak berasa 2 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 gitu ya. Nah, jadi apa yang sudah kita capai selama tahun 2024? Mungkin kita juga udah banyak mengalami hal-hal yang penting di tahun 2024. Salah satunya adalah pemilihan presiden gitu kan, dan kita juga bakalan memilih gubernur, kemudian memilih bupati, wali kota gitu dan lain-lain. Ada yang tahu tanggal berapa? 20. Pastikan teman-teman ikut serta dalam dalam kontestasi politik yang akan ada di tanggal 27 November nanti. Siapa yang hari ini buka sosial media? Saya. Semuanya. Apa yang di hari ini yang kamu buka apa? Upload story. Supaya apa? Story di-upload supaya teman-teman tahu. Supaya apa? Kalau misalnya teman-teman kamu tahu kegiatanmu, supaya apa? Supaya apa? Citranya menjadi baik. Kan? Oh, teman kita ini aktif sekali gitu ya. Ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan. Gitu. Nah, kalau citranya baik, tentu reputasi dia juga pasti akan baik. Nah, hari ini citranya baik sekali, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih mengukur reputasi di masa krisis. Gitu. Ada yang tahu nggak apa bedanya antara reputasi dan citra? Silakan angkat tangan. Apa ya bedanya antara reputasi dan citra? Angkat tangannya. Siapa? Citra itu apa? Oh, kameramen angkat tangan. Citra itu apa? Citra, iya silakan. Citra itu kayak pertama kali kita ketemu itu, kalau reputasi itu kayak akumulasi dari citra. Oke, bagus. Tepuk tangan. Citra itu hampir sama dengan kayak first impression ya, atau kesan pertama ya kan, persepsi awal kita ketemu dengan orang gitu kan. Kamu pakai baju putih, pakai kerudung biru dongker, dipadukan dengan rok bunga-bunga gitu kan. Citranya anggun, ayu, ya kan? Rapi dan lain-lain gitu. Ya kan? Laki-laki pakai rok gimana citranya? Anak Bandung kan, skena banget. Nah, itu citra itu tidak bertahan lama dan selalu berubah. Tergantung bagaimana kita meng-create citra itu. Sementara kalau reputasi Total hasil. iya, itu sudah terakumulasi gitu ya dengan waktu yang lama, dan untuk membangun reputasi itu juga butuh waktu yang sangat lama. Atau kenapa sih reputasi itu harus diukur? Coba kalau kita hubungkan dengan manajemen krisis, kenapa reputasi itu harus diukur? Apa jawabannya? Kamu nih mau nyoblos nanti di Pilpres tanggal 27. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan reputasi juga. Kalau misalnya paslonnya ada yang terindikasi ada track record gak bagus, kamu bakalan gak mau kan buat memilih dia, ya kan? Pasti berdasarkan reputasi. Makanya reputasi itu harus diukur, dan reputasi itu sangat penting untuk diketahui. Indonesia baru-baru ini mengeluarkan kebijakan nih melarang peredaran iPhone 16. Gitu kan? Berbagai macam merek handphone udah invest di Indonesia, udah ada pabriknya kan. Nah, sementara iPhone dia baru invest 1,4 triliun rupiah gitu ya, dengan pasar Indo yang begitu luasnya itu akhirnya dilarang. Nah, kira-kira nih dengan kebijakan ini gimana reputasi negara kita di Amerika? Bahkan Apple udah nggak pernah mention Indonesia lagi katanya. Ya kan? Atau ketika Indonesia masuk bridge, tahu bridge nggak? Tahu. Apa itu? Bridge itu naik Rusia. Brazil. Rusia
India, China, South Africa. Oke, nah jadi salah satu tujuan didirikannya bridge itu apa? Untuk menyaingi dolar Amerika. Nah, jadi mereka bakalan punya mata uang sendiri gitu kan. Ya. Dan setelah Pak Prabowo dilantik jadi presiden, salah satu kebijakannya yang cukup mengejutkan itu adalah Indonesia bergabung di BRICS gitu. Nah, ini juga apakah plus atau minusnya tentu akan kita tanya ya ke pakar hubungan internasional gitu kan, apakah ini ada implikasinya ke Indonesia atau tidak. Nah ini definisi dari reputasi teman-teman bisa baca di depan. Jadi reputasi adalah penilaian publik terhadap organisasi yang dibangun dari berbagai interaksi, pengalaman dan persepsi selama waktu tertentu. Presiden satu periode 5 tahun, kemudian periode keduanya 5 tahun, dan masing-masing periode tentu ada reputasi yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya, kenapa sih mengukur reputasi itu penting? Gitu ya. Yang pertama ada pemahaman mendalam. Kita bisa memberikan wawasan tentang persepsi pemangku kepentingan dan juga membantu organisasi mengambil tindakan yang tepat. Sebelum kita membuat sebuah keputusan, reputasi itu harus diukur terlebih dahulu sehingga keputusan kita juga tidak berseberangan dengan tujuan dari organisasi atau perusahaan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan, bagus. Boleh di-shoot, Mas. Nah, iya. Apa pertanyaannya, silakan. Mengapa kita itu sangat penting bagi reputasi perusahaan? Mengapa Citra publik sangat penting bagi perusahaan. Oke, mengapa citra publik sangat penting bagi perusahaan? Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Tepuk tangan. Siapa yang mau kasih pendapat? Ayo, kenapa sih kira-kira citra publik itu sangat penting bagi perusahaan atau organisasi? Apa jawabannya? Biar banyak peminatnya. Biar banyak peminatnya. Kalau banyak peminatnya berarti Kalau misalkan ada suatu itu mendirikan organisasi itu bagus atau citranya sudah terkenal baik lah, ya pasti banyak yang pengen masuk ke organisasi tersebut. Oke, namanya organisasi atau perusahaan itu pasti berhubungan dengan ranah publik. Dia nggak akan mungkin berjalan sendiri, gitu kan. Makanya di perusahaan juga ada program CSR atau corporate social responsibility misalnya, karena dia punya tanggung jawab sosial nih kepada masyarakat. Pasti ujung-ujungnya pokoknya relation, hubungan dengan masyarakat atau komunitas. Ya itu sangat penting, gitu. Karena tanpa adanya dukungan dari masyarakat, organisasi, lembaga atau perusahaan itu nggak akan bisa berjalan dengan maksimal, dengan lancar. Atau tujuan dari organisasi itu tidak akan bisa tercapai. Oke, bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Itu agak hubungan ke pilkada dikit. Kadang kan suara UM. Kadang kan seseorang yang mencalonkan sebagai wakil wali kota atau gubernur punya reputasi itu kan kurang baik, diketahui oleh masyarakat. Reputasi dia nggak bagus, tapi kok ada orang mau milih gitu. Mereka tahu nih reputasi nggak bagus, kenapa masih pede untuk mencalonkan? Kenapa masih ada orang untuk memilih? Oke, bagus banget. Jadi pertanyaannya relate dengan apa yang akan kita lakukan di tanggal 27. Silakan. Silakan. Para calon-calon tuh pede Pede mencalon. Dan karena ada juga yang memilih. karena kita di Indonesia nih masih terikat dengan money politik, politik duit kan. Walaupun reputasi calon tersebut kurang baik, selagi pemilih dikasih duit itu pasti bakal dipilih. Dia bakal memikirkan hidup dia saat ini, bukan hidup dia 5 tahun ke depan. Sekian. Wah, Masya Allah. Berarti Ada lagi nggak yang mau kasih penjelasan? Silakan. Kenapa? Ada? Ada nggak?
sama gitu. Kayak mereka ini orang kami gitu. Salah satu sih, tapi yang paling banyak ya menurut saya ya Bu ya, itu gara-gara Money politik. ya karena ada duitnya. Kalau background tuh ya untuk orang kampung aja kan. Nah, itu kan sebagian orang tuh. Tapi kalau di kota besar Kan mayoritasnya kan kebanyakan untuk duitnya kan memilih. Orang tuh kan minim literasi lah untuk membaca visi misi dari calon tersebut. Tapi sekali ada kampanye dengan embel-embel dikasih sembako dan diselipkan beberapa mungkin duit, orang tuh pasti lihat nih untuk makan aku hari ini nih, pilih aja lah. Mau dia naik atau nggak naik, yang penting gue hidup untuk hari ini. Siapa yang setuju atau yang ada yang setuju atau nggak setuju dengan jawaban teman kita? Itu adalah money politik atau politik uang. Gitu. Siapa yang setuju, siapa yang nggak setuju? Angkat tangan. Setuju. Setuju. Ada yang kontra nggak? Ya, silakan. Ada sebagian orang yang memang dia itu udah dikasih uang, disogok pakai uang itulah, tapi dia ambil uangnya, tapi nggak dipilih orangnya. Dia memang mau uangnya aja. Tetap idealis ya berarti ya. Iya. Tapi dia ambil uang. Kalau dalam Islam gimana hukumnya? Haram. Nggak boleh haram. Yang memberi suap atau yang menerima suap itu haram. Nah, tapi kalau misalnya seperti itu, kita yang punya yang sekolah gitu, yang kuliah, yang punya pendidikan, kita bisa melihat gitu ya bahwa masa depan negara itu kan tidak ditentukan dengan 200 atau 300 ribu. Masalahnya adalah cara kita untuk melihat atau mengidentifikasi mana ya paslon yang memang benar-benar amanah nih, apa ya indikatornya? Ada nggak di sini yang mencari track recordnya di websitenya KPU misalnya? Saya kira jarang banget gitu. Tapi teman-teman ini lihatnya dari mana? Dari sosial media. Nah, masalahnya yang semua yang ada di sosial media itu belum tentu kebenarannya. Oke, nah ini kita lihat indikator-indikator reputasi yang perlu diukur gitu ya. Yang pertama ada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan. Amerika sekarang bentar lagi mau election. Siapa lawannya? Trump dan Kamala Harris gitu kan. Kalau teman-teman sering buka X itu Elon Musk hampir setiap hari mengupdate selain roket tentunya ya. Dia kan sering juga update tentang politik gitu ya, dan juga teknologi. Nah, ini kira-kira dulu orang nggak pernah nyangka seorang Donald Trump yang merupakan seorang artis, bahkan yang sedikit komedian gitu kan, atau seorang pengusaha properti di New York, hampir rata-rata properti pertama dia yang punya saking kayanya, terjun di dunia politik, dan bahkan dia pernah muncul kan di beberapa film yang film Hollywood gitu. Dia jadi seorang presiden gitu kan, selain aktor ya, dia jadi seorang presiden, kan nggak ada yang pernah menyangka. Yang kedua dari aspek tanggung jawab sosial. Nah, kira-kira seberapa besar sih kontribusi dari perusahaan, lembaga atau organisasi memberikan manfaat bagi masyarakat atau komunitas yang ada di sekitar perusahaan? Contohnya apa? Apa contohnya? Ada yang dapat berapa beasiswa nggak di sini? Ada? Beasiswa apa? Kabupaten? Iya nggak apa-apa, beasiswa kabupaten. Coba yang keras. Kabupaten. Nah, kabupaten apa? Siak. Nah, artinya pemerintah Kabupaten Siak kan punya anggaran ya untuk membantu ya kan masyarakat yang sedang menempuh pendidikan dengan karakteristik dan syarat-syarat tertentu. Nah, itu bentuk tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Siak. Gitu. Atau misalnya di satu perusahaan, apa contohnya perusahaan? Idahkia. Nah, gimana kalau Idahkia? Oh, siapa yang pernah terima beasiswa dari perusahaan? BSI. Dia ngasih kita fasilitasi uang saku dan pembinaan Bu. Pembinaan tentang keislaman gitu. Jadi diadakan setiap minggu dan setiap bulan tuh ada satu kali pertemuan dengan mentoring kita. Jadi kita dimentor untuk membangun jiwa kepemimpinan. Oke, bagus. Jadi salah satu penerima beasiswa BSI. Artinya kan banyak peluang yang bisa teman-teman ambil gitu ya untuk menambah atau meringankan beban orang tuanya gitu ya dengan menjadi beasiswa guru ya. Oke, sekarang teman-teman silakan mencari satu contoh dari masing-masing indikator reputasi ini. Ada yang dari kepemimpinan, tanggung jawab sosial, inovasi dan juga kinerja keuangan.
nanti akan saya tunjuk masing-masing teman-teman untuk menjelaskan salah satu contoh dari indikator-indikator untuk mengukur reputasi. Silakan saya kasih waktu 10 menit untuk mencari jawabannya. Waktunya sudah habis. Saya akan tunjuk satu orang dari teman kita yang perempuan, satu yang dari laki-laki. Silakan, Mbak yang di depan. Ya. Saya mengambil perusahaannya itu dekat dari rumah saya, yaitu PT Pertamina Hulu Rokan. Nah, kebetulan persyaratan untuk mendaftar di PT Pertamina Hulu Rokan ini mengutamakan anak-anak berdarah Riau gitu. Jadi dia mengutamakan orang-orang yang lahir di daerah Riau untuk bekerja di perusahaannya. Nah, menurut saya itu sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar agar masyarakat sekitar tuh terbantu dalam bidang memberikan lapangan pekerjaan gitu. Oke, bagus, tepuk tangan buat dari tanggung jawab sosial. Saya minta yang di belakang yang pakai kacamata. Nah, jaket warna hijau. Silakan satu contoh. Baiklah, jadi indikator yang saya ambil di sini adalah kepemimpinan. Perusahaannya yaitu Tesla. Elon Musk sebagai kepemimpinan di Tesla sangat memiliki visi yang jelas dan ambisius. Juga dia berfokus pada inovasi yang terbaru tiap tahunnya. Jadi dampak dari kepemimpinan yang dibangun oleh Elon Musk, terjadi pengembangan teknologi dan pergeseran paradigmatik dalam industri otomotif. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan Tesla di bawah naungan Elon Musk telah berhasil membawa perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan paling inovatif dan berpengaruh di dunia. Oke, baik, terima kasih. Saya kira hari ini sudah cukup. Kita cukup sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana caranya mengukur reputasi di masa krisis. Kasus perusahaan dan ukurlah reputasi perusahaan tersebut berdasarkan 4 indikator ini. Teman-teman bisa mencarinya di berbagai platform sosial media gitu ya, dari komentar-komentar netizen ya kan, atau dari data-data. Misalnya kalau kamu lihat dari kinerja keuangan, kamu lihat di websitenya pertumbuhan keuangan dia exposnya naik atau enggak, turun misalnya, atau dari inovasi produknya nih, atau dari CEO atau kepemimpinannya atau pemegang sahamnya nih misalnya, atau dari tanggung jawab sosialnya. Satu contoh perusahaan atau lembaga, dan itu dari 4 indikator ini. Kalau kepemimpinan kalau individu lah, maksudnya orang aja itu kalau pemimpin nggak perusahaan. Jadi kamu melihat dari 4 indikator ini, bagaimana sih dari segi kepemimpinannya, dari tanggung jawab sosialnya, dari kinerja keuangan, dari inovasinya, dari keempat-empatnya. Harus perusahaan. Boleh perusahaan, boleh lembaga profit atau non profit, boleh juga pemerintah. Boleh. Pemerintah individu pemerintah. Boleh. Kayak calon presiden. Boleh, oke. Oke, itu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga apa yang sudah kita bicarakan hari ini bisa membawa manfaat dan ada yang mau pulang. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.